Salam pemirsa channel Ayat Tersirat. Ketemu lagi dengan saya, Arli, dan Ibu Ririn Atika dalam segmen Sekolah Kehidupan Fitrah. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Sebelum memulai segmennya, dengar-dengar ada pesan sponsor dari Jibril ya yang ingin Ibu sampaikan. Iya, Oke, silakan kalau begitu Bu, disampaikan. jadi begini. Selama kamu mengelola channel ini, pernah nggak ada pemirsa yang tanya tentang Imam Mahdi, Satria Piningit, atau Ratu Adil dan semacamnya? Entah di komentar ataupun lewat email. Oh, ada Bu. Kenapa emangnya? Kamu jawab gimana pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya, ada beberapa jawaban yang berbeda sih. Dan jawaban tersebut saya dengarnya juga dari Ibu. Sebagian juga bahkan udah dibahas di video-video sebelumnya. Misalnya, bahwa Imam Mahdi itu yang disebut-sebut dalam ramalan merupakan keempat Muhammad sendiri yang turun tangan. Atau bahkan mengacu pada Jibril dan Malaikat Muqarrabin. Oke, terus? Saya juga pernah menjelaskan lewat komentar kalau nggak salah, bahwa informasi-informasi tersebut daripada ramalan lebih merupakan sebuah pemberian harapan atau arahan. Baik bagi yang hidup maupun yang mati, agar masing-masing tidak putus asa dan terus berusaha mengisi kehidupan atau kematian sebaik yang mereka bisa. Mengingat keempat Muhammad semenjak beberapa abad yang lalu memang sudah mulai mempersiapkan proses pengadilan rohani. Apalagi? Saya juga pernah menjelaskan bahwa sosok-sosok dalam ramalan tersebut tidak peduli berasal dari agama atau kepercayaan yang mana, juga bisa mengacu kepada reinkarnasi para nabi dan rasul yang dijadikan lewatan untuk membangun fondasi dunia baru. Mereka akan memiliki keahlian yang mengungguli manusia biasa karena mereka memang memiliki tugas khusus. Meskipun begitu, bukan berarti mereka bisa diharapkan untuk menyelesaikan semua permasalahan di dunia ini. Bukan berarti kita sebagai manusia biasa bisa berharap semua masalah yang kita hadapi sehari-hari terselesaikan cukup dengan memuja-muji mereka. Sebab mereka tidak akan membuka identitas mereka sebagai mantan nabi ataupun rasul kepada khalayak umum, akibat konsekuensi buruk yang akan terjadi jika mereka benar-benar melakukannya. Apa konsekuensi buruknya? Pengkultusan dari pengikut-pengikutnya yang justru menghambat pelaksanaan tugas khusus mereka tersebut. Apa contoh tugas khusus mereka yang akan terhambat jika identitas mereka ketahuan? Misalnya ya tugas khusus untuk mengurangi pengkultusan diri mereka oleh pengikutnya. Usaha mendorong supaya pengikut-pengikutnya, baik yang mati maupun yang hidup, supaya hanya bertuhankan Allah, bukan buatan Allah. Dan salah satu langkah untuk melakukan hal ini adalah dengan menjelek-jelekan diri mereka sendiri, atau membuka aib mereka sendiri dalam kehidupan sebelumnya, atau memberikan alternatif argumen yang berlawanan dengan ajaran kebaikan mereka di masa lalu, yang kali ini harus lebih bersih dari pengaruh nafsu. Tugas-tugas ini akan lebih ringan bagi mereka untuk laksanakan jika identitas mereka sebagai nabi atau rasul tidak diketahui oleh pengikutnya. Sebab salah satu beban utama dari sebuah pengkultusan adalah janji-janji yang mereka ungkapkan kepada pengikutnya, yang hingga sekarang belum terwujud juga, atau bahkan setelah pengadilan rohani ini sudah pasti tidak akan pernah terwujud. Berbagai macam harapan palsu. Kasarnya gini Bu, bagaimana caranya mereka bisa bekerja dengan efektif dan efisien jika setiap hari dikejar-kejar penagih utang, dan bukan cuma satu atau dua, melainkan jutaan atau bahkan miliaran, tergantung jumlah pengikutnya. Iya, itu salah satu alasannya. Jadi pesan sponsornya apa Bu? Pesannya masih sejalan dengan penjelasan kamu itu. Berbagai tanda kutip ramalan tersebut hakikatnya memang sebuah usaha pemberian asa atau harapan kepada umat manusia. Tetapi di sisi lain juga bisa dibilang sebagai kampanye tanda kutip atau iklan sebenarnya. Iklan? Iya, misalnya kamu mau rilis sebuah film di bioskop. Kalau kamu nggak pasang iklan di TV, koran, YouTube, atau Twitter sebelum-sebelumnya, nanti nggak ada yang nonton kan di tanggal mainnya? Sepi bioskopnya nanti. Kabar tentang Imam Mahdi, Ratu Adil, Satria Piningit juga kurang lebih seperti itu. Dengan kata lain,
Kalau bagi sebagian manusia tanda kutip ramalan merupakan prediksi atau hasil mengintip masa depan, sesuatu yang didapatkan dengan kesaktian yang tinggi, di mata keempat Muhammad dan Jibril, ramalan-ramalan semacam itu merupakan bocoran informasi yang sengaja dikasih supaya masyarakat lebih mudah menerimanya ketika waktunya tiba. Bener juga. Terutama mereka yang berkeliaran sebagai roh atau menempel manusia, para malaikat tanda kutip dan siluman di berbagai level. Sebab justru mereka lah yang paling berkuasa di alam semesta meskipun gak kelihatan dibandingkan manusia yang hidup. Ini persis seperti strategi marketing zaman sekarang, Bu. Di internet, supaya orang lebih tanggap terhadap produk atau servis yang ditawarkan, biasanya para sponsor mengemas iklan sebagai kebocoran informasi tanda kutip. Dan kebocoran ini diatur seolah sebagai hal yang kontroversial, supaya secara otomatis menyebar dari individu ke individu lainnya sampai pada akhirnya semua orang pun membicarakannya. Bahasa kerennya viral marketing, alias strategi pemasaran yang menyebar kemana-mana bagaikan virus. Iya, begitulah. Kalau nggak salah kita udah pernah bahas kan bahwa keempat Muhammad dengan sengaja mengatur opini di khalayak malaikat tanda kutip dan siluman yang secara otomatis juga mempengaruhi manusia yang hidup. Dalam rangka mempengaruhi hasil pengadilan rohani secara tidak langsung, supaya bisa mengelabui Jibril. Oh, udah Bu, di segmen sebelumnya. Iya, itu jugalah yang pada akhirnya berujung pada ramalan-ramalan tentang Ratu Adil, Satria Piningit, Imam Mahdi, dan semacamnya tersebut. Iya, begitu rupanya. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada semua pemirsa, tidak peduli yang sedang mati ataupun hidup, jika ada yang menunjuk atau mengangkat mereka sebagai sosok-sosok tersebut, misalnya seorang manusia yang hidup dibisikkan oleh malaikat tanda kutip atau siluman, atau leluhurnya atau siapapun juga, diberikan gelar sebagai Ratu Adil, Satria Piningit, Imam Mahdi, reinkarnasi Nabi, penyelamat umat, dan semacamnya apa aja itu, jangan mau percaya, jangan mau ditipu, jangan gede rumongso. Rumor-rumor tersebut hanyalah, apa kamu menyebutnya? Viral marketing. Ya, viral marketing atau hoax bahkan. Jangan mau menjadi korban PHP. Semua informasi tersebut secara sengaja dan tidak sengaja sudah simpang siur, terbiaskan nafsu manusia dan lebih merepresentasikan tatanan dunia lama yang berasumsi bahwa perwujudan dunia yang damai, aman dan sejahtera bisa dilaksanakan lewat satu sosok manusia saja. Salah besar. Kedamaian dan kesejahteraan tersebut hanya bisa tercapai jika semua individu manusia yang terlibat mampu mengesahkan Allah dengan benar. Bagaimana caranya? Dengan bantuan malaikat muqarrabin lumah dan syariat. Setiap individu manusia akan dibimbing agar mampu mengendalikan nafsu dan menjadikan fitrah sebagai pemimpin dirinya. Bagaimana mencapai kondisi ini? Caranya dengan mempelajari dan mempraktikkan ilmu kebenaran dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang sudah dikabarkan lewat buku dan channel Tersilat ini. Oke, Bu. Intinya jangan percaya hoax atau viral marketing tersebut. Karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri, gitu kan? Betul. Waktu yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk membersihkan niat kita, supaya hanya karena Allah semata, akan kita gunakan untuk memperbesar nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji justru. Kalau kita percaya dan yakin terhadap viral marketing tersebut. Iya, Bu. Kalau saya sendiri nih percaya bahwa saya ini seorang Satria Piningit misalnya, saya akan berasumsi bahwa saya sudah terpilih, sudah bersih, sudah mulia, yang pada prosesnya akan menebalkan nafsu rasa suci dalam hati. Saya juga akan berharap supaya semua orang mengenali status saya sebagai Satria Piningit tersebut, sehingga menebalkan nafsu rasa minta puji. Dan saya juga akan berebutan dengan orang lain yang juga mengakui sebagai Satria Piningit, sehingga semua tindakan saya justru menebalkan nafsu rasa aku terhadap status tersebut. Dan sejalan dengan ini, orang-orang yang percaya pada hal yang sama akan mengutuskan diri saya dan enggan untuk menghasilkan iradat bersih sendiri-sendiri di hadapan Allah. Betul, itu contoh gampangnya.
Tetapi hakikatnya adalah ketika kita mengklaim status sebagai sosok penolong tersebut, tidak peduli apa sebutannya, kita sebenarnya sedang meletakkan diri kita di tengah-tengah arus kiamat. Kita secara sukarela memposisikan diri kita berlawanan dengan kehendak Allah. Ibarat kita lompat ke dalam banjir bandang berharap bisa memberhentikan banjir tersebut hanya bermodalkan badan kita. Berharap status kita sebagai Satria Piningit, Ratu Adil ataupun Imam Mahdi mampu melindungi orang lain dari kehendak Allah dalam menghancurkan tatanan dunia lama. Ya gak bakalan bisa lah. Kita akan hancur lebur pasti, tenggelam, terseret entah sampai mana, cepat atau lambat. Iya ya, gawat. Hal ini juga berlaku pada saya sendiri. Meskipun saya dididik langsung oleh Nur Muhammad dan saya namanya Ririn Atika, RA, bukan berarti saya adalah Ratu Adil. Bukan berarti saya adalah sosok yang bisa diharapkan menjadi penolong bagi seluruh umat manusia. Ririn Atika hanyalah sosok manusia yang sekolah kehidupannya diproses lebih awal dengan tujuan agar malaikat muqarrabin mampu memahami manusia lebih dalam, lebih detail, dan sebaliknya agar saya juga bisa belajar bahasa rohani. Saya perlu diajari bahasa rohani agar bisa mempresentasikan ilmu kebenaran ini dalam media yang dimengerti oleh kita semua. Agar setiap individu manusia, baik yang sedang hidup maupun yang sedang mati, bisa mengesahkan Allah dengan benar. Sebab hanya setelah setiap individu bisa mengesahkan Allah dengan benarlah, hanya setelah kita semua mampu menjadikan fitrah sebagai pemimpin diri kita lah, Allah akan menurunkan keberkahannya dalam segala bidang. Baru kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kemakmuran di alam semesta bisa terwujud. Sebagaimana yang sedang terjadi secara global sekarang ini, segala permasalahan muncul beruntun, kekurangan bahan pangan, kenaikan harga, berbagai macam kebutuhan, bencana alam di mana-mana, kerusuhan dan gejolak sosial berkobar, perang, dan berbagai krisis politik. Semua ini merupakan bagian dari proses kehancuran sekaligus kebangkitan di alam semesta ini. Perubahan dari tatanan dunia lama menjadi dunia baru. Perubahan dari 3K sebagai tujuan hidup menjadi 3K hanya sebagai sarana hidup, sementara tujuannya adalah mengesahkan Allah. Oleh karena itulah kunci penyelesaian semua permasalahan ini bukan sekedar mengumpulkan 3K sebanyak-banyaknya, seperti yang sedang negara kita lakukan sekarang ini. Harta sebanyak apapun kita kumpulkan gak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakan nafsu dari dalam diri manusia. Kuncinya bukanlah sekedar membangun infrastruktur dengan cara tambal sulam utang ke berbagai pihak. Lubang baru hanya akan bermunculan dari setiap tambalan yang kita sulam. Kuncinya bukanlah sekedar memberikan peringatan kepada masyarakat akan kondisi yang gelap di masa depan. Bukan sekedar menurunkan ekspektasi rakyat terhadap kondisi perekonomian. Sebab ini semua pendekatan penyelesaian dengan fokus ke objek saja. Pendekatan seolah semua permasalahan itu sumber dan solusinya hanya berada di tangan manusia. Manusia yang fokus ke objek seperti ini yakin kepada Allah, tapi sebenarnya hanya di mulut saja. Mereka bisa mengucapkan tetapi tidak mampu melaksanakan, bahwa yang membuat dan memiliki jawaban semua permasalahan Allah juga. Manusia semacam ini hanya mengutamakan kemuliaan di hadapan manusia, supaya namanya tetap harum dan selalu dikenang sebagai pahlawan. Prioritasnya itu aja, yang lain belakangan. Pendekatan semacam ini hanya akan menambah permasalahan, bukannya menyelesaikannya. Karena berbagai permasalahan tersebut sejatinya merupakan dorongan dari Yang Maha Kuasa juga, ujian dan hukuman, agar kita semua sebagai manusia buruk ataupun baik di hadapan sesama manusia mau menyempurnakan diri kita menjadi manusia yang benar di hadapan Allah. Manusia dengan sengaja dihadapkan pada permasalahan yang tidak akan pernah tuntas agar manusia kembali ke subjek, agar manusia mau mencari tahu ilmu, maksud dan tujuan Allah dalam memberikan permasalahan tersebut, agar manusia segera melakukan tindakan-tindakan nyata yang membuktikan bahwa kita benar-benar yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa.
Dengan kata lain, kuncinya adalah kita harus menyeberang dari dunia lama ke dunia baru. Kita harus mau dan mampu mengubah seluruh sisi kehidupan kita, baik sebagai pemimpin maupun dipimpin, baik di rumah maupun dalam masyarakat, baik dalam diri sendiri maupun dengan orang lain di sekitar kita, menjadi benar di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Ya mempelajari dan kemudian melaksanakan ilmu kebenaran dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan sekedar merumuskan kebijakan berdasarkan keyakinan bahwa diri ini adalah Imam Mahdi atau sebaliknya, acuh tak acuh dan duduk manis, sambil mengharapkan semua permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh sosok Ratu Adil. Sebagai pemimpin yang memiliki akumulasi 3K besar dan menjadi contoh pengikutnya, kita harus menunjukkan keyakinan untuk selalu kembali ke subjek dalam segala tindakan kita. Sebagai sosok yang dijunjung tinggi, kita harus menekankan bagaimana melepaskan hak-hak prerogatif Allah lewat semua arahan yang kita berikan. Kita harus mau membuktikan kerendahan hati kita di hadapan Allah dalam setiap kesempatan yang tersedia. Mengapa? Sebab Allah yang Maha Kuasa juga mempertimbangkan semua itu ketika mengirimkan permasalahan bagi sebuah bangsa. Semakin kita menolak untuk kembali ke subjek dan melepaskan diri dari pengaruh nafsu, semakin banyak ujian dan hukuman akan diberikan. Jadi kesimpulannya adalah selain sebagai pribadi kita harus melepaskan hak-hak prerogatif Allah, sebagai pemimpin yang memiliki bawahan, kita otomatis juga memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah yang lebih berat. Bukan pertanggungjawaban di hadapan sama manusia aja. Bukan hanya pertanggungjawaban di hadapan pengikutnya atau bawahannya atau warga negaranya. Sebagai pemimpin, kita harus mau dan mampu melaksanakan bagaimana bertauhid dengan benar dan kemudian menunjukkannya ke manusia yang kita pimpin dalam segala tindakan. Kalau enggak, kita pasti akan dikirimkan permasalahan yang akan mendorong kita ke arah situ. Kita pasti akan dipusingkan dengan ujian atau hukuman baru yang letaknya persis di dalam kekuasaan kita, dalam kepemimpinan kita. Gitu ya, Bu? Betul. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan video cerita pendek ini. Rizal adalah seorang remaja yang baru duduk di kelas 3 SMP. Sejak lahir, dia hidup di keluarga yang miskin. Ayahnya sudah meninggal sejak dia masih kecil dan ibunya adalah penjual nasi uduk. Rizal mempunyai adik yang masih kecil. Setiap hari, ia harus membantu ibunya untuk menyiapkan dagangan baru bisa berangkat ke sekolah. Di sekolah, Rizal merupakan siswa yang pintar dan mempunyai keinginan yang besar untuk mengubah nasib keluarganya. Kondisi keluarganya yang sangat miskin ini selalu membuat dirinya kehilangan kepercayaan diri dan putus asa. Rizal sudah bersiap-siap untuk melompat. Tiba-tiba seorang pria menghampirinya sambil bertanya, "Mau ngapain, Dek? Bunuh diri?" Rizal yang tidak menyadari kehadiran pria itu kaget. "Sungainya terlalu cetek, kamu gak akan mati di situ. Kalau cedera parah iya, dan mungkin harus masuk ke rumah sakit," kata pria itu. Rizal hanya terpaku. "Kasihan orang tua kamu harus bayar rumah sakit. Gak murah loh," kata pria itu sambil duduk di pinggir jembatan. Rizal mulai ragu untuk melompat. "Mendingan sini, duduk sebelah saya, ceritain apa masalah kamu. Daripada di situ nanti jatuh malah. Kalau habis ngobrol masih mau lompat, belum terlambat kok nanti," kata pria itu dengan santainya sambil tersenyum. Akhirnya Rizal mengurungkan niatnya dan menghampiri pria tersebut. "Mau minum gak? Tenang, saya bawa 2 kok. Tadi ambil di kondangan di sana." Pria itu memberikan sebotol air putih. Rizal mengambil air putih itu dan duduk di sebelahnya. "Saya Darmo. Nama kamu siapa?" tanya pria tersebut kepada Rizal. "Rizal, Pak," jawab Rizal dengan suara kecil.
Kenapa kamu mau bunuh diri, Zal? Rizal hanya terdiam. Terlalu sayang hidup kamu untuk disia-siakan seperti itu. Kamu masih muda dan masih banyak kesempatan di luar sana, kata Darmo sambil minum air putih dari botolnya. Rizal mulai meneteskan air mata dan terlintas semua masalah di pikirannya. Tenang Rizal, apapun masalahmu itu, saya yakin itu semua pasti karena Allah sebenarnya sangat menyayangi kamu. Bagaimana bisa ini yang disebut sayang, Pak? Kata Rizal sambil menangis. Akhirnya, Rizal mulai terbuka kepada Darmo. Ia menceritakan semua masalahnya, bagaimana dia dan keluarganya sangat miskin, dan bagaimana ia sudah 3 bulan tidak membayar SPP, dan terancam tidak bisa meneruskan sekolahnya. Darmo hanya tersenyum mendengar cerita Rizal. Rizal, apakah kamu pernah bersyukur? Tanya Darmo. Apa yang harus disyukuri, Pak? Saya kan gak punya apa-apa, jawab Rizal. Rizal, kamu terlalu jauh melihatnya. Kamu masih bernafas, punya kaki, nyawa, dan masih lengkap badanmu kan? Jangan mensyukuri apa yang kamu gak punya. Mungkin terlintas di pikiran kamu bahwa Allah itu gak adil. Tapi dengan berpikiran seperti itu, kamu malah menutup kesempatan untuk melihat maksud dan tujuan Allah sebenarnya, kata Darmo sambil memegang bahu Rizal. Darmo mengambil botol air yang dipegang Rizal lalu dibukanya botol tersebut. Ia memberikannya kepada Rizal sambil berkata, Rizal, di dunia ini gak ada yang miskin. Semua orang itu kaya. Yang membuat mereka miskin sebenarnya hanyalah nafsu mereka saja. Punya harta banyak itu bukan anugerah. Begitu juga dengan gak punya harta, bukan bencana. Semua yang diberikan Allah itu adalah ujian, dan ujian itu ada banyak. Seperti ujian jadi orang miskin ataupun jadi orang kaya, orang pintar atau orang bodoh. Bukan berarti orang miskin itu selalu bencana dan orang kaya kamu anggap anugerah. Gak sesederhana itu Rizal ngelihatnya. Ayat-ayat Allah itu terlalu banyak untuk kamu tarik sesederhana itu. Sesempit itu. Dengan gak bisa bayar SPP, artinya Allah sedang mengingatkan kamu untuk mensyukuri pemberiannya yang paling nyata. Seperti nyawa, anggota tubuh kamu. Itu mahal loh harganya. Bisa miliaran kalau dirupiahin, bisa lebih malah. Kalau hal kayak gitu aja kamu gak mampu lihat, gimana caranya hati kamu bisa terbuka? Yang ada kamu bakal merasa miskin terus, kata Darmo. Rizal termenung dengan kata-katanya. Matanya berkaca-kaca, tangannya bergetar memegang botol yang diberikan oleh Darmo. Rumah kamu di mana, Zal? Kata Darmo sambil berdiri dan mengibas-ibas celananya. Di Jalan Perkutut, Pak. Oh, dekat berarti dari rumah saya. Darmo mengeluarkan dompetnya dan mengambil uang. Ini buat bayar SPP kamu. Dan ini alamat saya. Nanti ke rumah ya, saya kasih kerjaan. Dan seterusnya, saya akan bayarin SPP kamu. Mau kan? Rizal terkejut. Setelah beberapa detik terdiam, ia pun menjawab. Saya mau, Pak. Kalau cuplikan ini ngambil dari buku membaca ayat-ayat Allah yang tersirat juga ya, Bu. Seperti sebelumnya, bab 2 mensyukuri pemberiannya. Betul. Terus apa topik yang mau kita fokuskan sekarang? Pertanyaan saya adalah, mengapa Rizal ingin bunuh diri? Bagaimana menyikapi dorongan untuk bunuh diri ini, baik dari perspektif kamu sebagai Rizal maupun sebagai Darmo? Kamu jawab dan hubungkan dengan semua pembahasan kita selama ini tentang ilmu kebenaran. Sama seperti sebelumnya, kamu harus bahas dari akar, batang, ranting, dan daun. Bunuh diri? Waduh, berat banget, Bu. Iya, sebatas kemampuan kamu aja. Pasti kamu bisalah memikirkan penjelasannya. Buat seperti episode sebelumnya tentang jungkat-jungkit kehidupan itu. Coba rangkum perumpamaan dan pengibaratan yang bisa membuat kita semua lebih mudah dalam memahaminya. Oke, Bu. Saya akan coba lakukan. Kalau lama gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa.
Saya tunggu sampai selesai. Siap, Bu. Oke, Bu, saya akhirnya bisa membuat ilustrasi yang menjawab pertanyaan Ibu itu. Menghubungkan fenomena bunuh diri dengan ilmu kebenaran. Menghubungkannya dengan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, khususnya tentang topik mensyukuri pemberian Allah. Panjang banget loh, Bu. Pemirsa yang nonton bisa-bisa ketiduran tengah-tengah videonya nanti. Gak apa-apa. Kalau kepanjangan dipotong-potong aja. Oke. Coba kamu paparkan sekarang. Makhluk hidup secara biologis kalau melihat berdasarkan lapisan jasmani luar dan dalam saja, mengecualikan lapisan rohani, secara umum dapat didefinisikan menjadi 4 tujuan atau dorongan utama. 1. Bertahan hidup. 2. Berkembang biak. 3. Mengejar rasa enak atau kenikmatan dalam berbagai bentuk. 4. Menghindari rasa sakit atau kepedihan dalam berbagai bentuk. Keempat faktor ini merupakan salah satu perspektif dalam melihat kodrat internal makhluk hidup, termasuk manusia. Keempat dorongan ini merupakan sesuatu yang sudah diprogram dari level terkecil kita, dari sel-sel penyusun tubuh kita ini, dari DNA bahkan, dan juga jaringan-jaringan yang kemudian disusun oleh sel-sel tersebut, serta organ tubuh yang tersusun atas jaringan-jaringan tersebut. Sederhananya begitu, Bu. Secara umum ya? Iya, Bu. Kalau membahas lebih teknis, bakalan kepanjangan. Yang jelas, keempat poin ini memang secara general karena berfungsi sebagai tembok bagi pembahasan kita kali ini. Batasan biar nggak merembet terlalu jauh. Sebab dengan batasan ini aja udah luas banget pembahasannya. Sudah bisa dihubungkan dengan semua konsep yang kita bahas sebelumnya bahkan. Oh ya? Bagus dong. Sebagai batasan biar lebih terpadu pembahasannya. Oke. Kalau gitu bisa diperjelas lagi 4 poin tersebut? Bisa, Bu. Pertama, bertahan hidup. Kecenderungan ini saya rasa semua orang juga tahu, dapat kita rasakan di dalam diri kita sendiri, dan dapat kita amati di sekitar kita. Dorongan ini dapat kita lihat dari badan kita yang bisa sembuh dari luka kecil atau penyakit ringan jika diberikan cukup waktu dan istirahat. Kita juga bisa amati dari tumbuhan yang akarnya merambat, hewan predator yang mengejar mangsanya, serta hewan mangsa yang bersembunyi dari ancaman predator. Semua perilaku hewan dan tumbuhan tersebut pada dasarnya berusaha mencapai satu tujuan, yaitu bertahan hidup. Iya. Kedua, berkembang biak. Kecenderungan ini juga dapat kita amati dari diri kita sendiri dan berbagai makhluk hidup di sekitar kita, baik tumbuhan maupun hewan, pada suatu titik dalam hidupnya akan terdorong untuk menghasilkan keturunan. Sebagian tumbuhan akan menghasilkan bunga yang kemudian berbuah, dan bijinya dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru yang serupa, tetapi berbeda dari orang tuanya. Begitu juga hewan. Dorongan untuk berkembang biak ini menjadikan makhluk hidup tetap ada di alam semesta. Sebab meskipun generasi yang tua mati, generasi muda akan segera menggantikannya. 2 poin ini tidak ada keraguan pokoknya, kita semua bisa lihat dan merasakan sendiri. Segala macam makhluk yang dianggap hidup, mulai dari bakteri hingga manusia, memiliki 2 dorongan utama ini. Betul. Sebaliknya, poin nomor 3 dan 4 adalah tanda kutip alasan atau motivasi mengapa makhluk hidup memiliki dorongan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Alasan? Iya, alasan dibalik kecenderungan atau dorongan nomor 1 dan 2 tersebut. Mengapa kok tumbuhan akarnya merambat kemana-mana? Mengapa daun dan batangnya tumbuh secara perlahan mengikuti arah matahari? Mengapa predator kok mengejar mangsanya dengan segala cara? Sebagian bahkan bekerja sama sebagai sebuah tim, berburu sebagai kelompok. Dan mengapa para mangsa bersembunyi dan berlindung dari predator di dalam pohon, di bawah tanah, atau bahkan dengan berkumpul ramai-ramai sebagai kesatuan? Jawabannya adalah karena mereka mengejar tanda kutip rasa nikmat dan menghindari tanda kutip rasa sakit dalam berbagai bentuk dan variasi. Predator mengejar mangsanya karena lapar itu menyakitkan, sedangkan kalau kenyang itu nikmat. Begitu juga dengan hewan mangsa. Mereka bersembunyi karena hidup itu menyenangkan, sedangkan kalau mati
terutama kalau dimakan predator, menyakitkan. Oke, saya kebayang maksud kamu. Kalau tumbuhan yang merambat kemana-mana, gimana? Apakah mereka merasa enak ketika tumbuh? Nah, itu masih dalam perdebatan. Rasa sakit dan nikmat secara harfiah dalam sains yang saya pahami sekarang, itu terbatas pada makhluk hidup yang memiliki sistem syaraf dan otak yang rumit beserta hormon dan enzim yang melengkapinya. Jadi hanya berlaku pada sebagian hewan dan manusia. Tumbuhan tidak memiliki sistem tersebut dalam tubuhnya, sehingga sekarang dianggap tidak bisa merasakan sakit ataupun enak. Tetapi ini semua nggak perlu dibahas di sini. Rasa sakit dan nikmat yang saya ungkapkan sekarang sifatnya hakiki, tidak terbatas pada pendefinisian sains tersebut. Rasa nikmat dan sakit maksud saya di sini adalah motivasi mengapa makhluk hidup terdorong untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Tidak peduli bagaimana kedua dorongan tersebut mewujud. Tidak peduli apakah makhluk hidup punya sistem syaraf dan otak atau tidak. Rasa sakit dan nikmat merupakan dua buah sinyal yang tertanam dalam keberadaan makhluk hidup yang menjadikan kehidupan bisa bertahan dan berkembang di alam semesta ini. Jadi asumsinya seperti ini, Bu. Mengapa bakteri berkembang biak dengan membelah selnya? Mengapa tumbuhan akarnya merambat kemana-mana? Mengapa makhluk hidup berusaha bertahan hidup dan berkembang biak? Saya anggap jawabannya sama aja dengan predator dan mangsa tadi, yaitu karena mengejar rasa nikmat dan menghindari rasa sakit. Dalam bayangan saya, bakteri merasa enak dengan terus menggandakan dirinya, dan tumbuhan merasa enak dengan merambatkan akarnya kemana-mana. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan merasa sakit. Meskipun mereka tidak punya sistem syaraf ataupun otak sebagaimana manusia dan hewan, meskipun para ilmuwan belum menemukan sekarang bagaimana rasa sakit dan enak tersebut mewujud dalam makhluk-makhluk kecil tersebut. Iya, saya ngerti. Ini bagian pertama dari pembahasan kamu. Setiap makhluk hidup termasuk manusia memiliki dorongan internal untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kedua dorongan tersebut berasal dari dua motivasi, yaitu mengejar rasa nikmat dan menghindari rasa sakit. Dan sinyal rasa enak dan sakit di sini artinya lebih general, bukan sekedar pendefinisian biologis yang terbatas pada keberadaan sistem syaraf, otak, enzim, dan hormon, melainkan sesuatu yang hakiki. Dengan kata lain, kamu sedang menggunakan bahasa hakikat di sini, bukan bahasa syariat. Kesimpulannya, manusia terdorong untuk irodat berkat dua motivasi utama, yaitu mengejar rasa nikmat hakiki dan menghindari rasa sakit hakiki. Karena ini dalam bahasa hakikat, otomatis kedua motivasi ini akan memiliki banyak sekali arti yang berbeda dalam bahasa syariatnya, yang setelah ini akan mulai kamu paparkan satu persatu. Begitu kan? Tepat sekali, Bu. Rasa nikmat atau kenikmatan hakiki adalah segala bentuk sensasi yang dikejar manusia. Sementara rasa sakit atau kepedihan hakiki sebaliknya dihindari manusia. Di video-video sebelumnya, kita sudah pernah membahas istilah-istilah sebagai berikut: kesengsaraan, penderitaan, kenikmatan jasmani, dan kenikmatan rohani. Keempat istilah ini jika dihubungkan dengan rasa nikmat dan sakit hakiki tadi, pengklasifikasiannya menjadi seperti ini. 1. Kesengsaraan adalah rasa sakit yang letak atau asalnya dari jasmani luar. Jadi kalau kita jatuh, kulit sobek dan berdarah, dan kita merasa perih, ini termasuk kesengsaraan. Ketika kita kelaparan, perut terasa melilit, ini juga kesengsaraan. Ketika badan kita lemah karena lelah, atau ada yang salah dari tubuh kita, ngilu di sendi dan otot, rasa nyeri di organ-organ kita, gatal di kulit kita, itu semua juga kesengsaraan. Benar gak, Bu? Betul, itu definisinya. 2. Penderitaan adalah rasa sakit yang letak atau asalnya dari jasmani dalam, yaitu lapisan pikir, akal, dan rasa. Jadi, kalau kita sedih akibat mengalami kegagalan, ini termasuk penderitaan. Ketika kita cemas akibat ketidakpastian, ini juga termasuk penderitaan. Ketika kita gugup, takut, muak, tertekan, atau otak kita nggak berfungsi normal,
tidak bisa berpikir sebagaimana normalnya, tidak bisa merasakan hal-hal yang biasanya bisa kita rasakan. Itu semua bisa dikategorikan sebagai penderitaan. Betul. 3. Kenikmatan jasmani adalah rasa enak yang letak atau asalnya dari jasmani dalam atau jasmani luar. Ada 2 bagiannya. Ini merupakan lawan dari 2 poin sebelumnya, lawan dari kesengsaraan dan penderitaan. Kalau badan kita segar sehabis olahraga, ini termasuk kenikmatan jasmani luar. Ketika emosi kita stabil setelah tertawa, ini termasuk kenikmatan jasmani dalam. Ketika mata kita melihat pemandangan yang indah, ketika lidah kita merasakan makanan yang lezat, ketika telinga kita mendengarkan musik yang memicu berbagai perasaan positif, ini semua merupakan kenikmatan jasmani. Betul nggak, Bu? Betul. 4. Kenikmatan rohani adalah rasa enak yang asalnya dari lapisan rohani, berasal dari fitrah alias roh suci. Ini merupakan sesuatu yang berbeda dimensinya dengan berbagai rasa enak dan sakit sebelumnya, karena ini berkenaan dengan roh, bukan jasad. Sesuatu yang berasal dari alam rohani, bukan alam semesta. Rohani kita merasa enak ketika kita berhasil mewujudkan kasih sayang fitrah di alam semesta ini. Berhasil mengisi ruang demi membuahkan manfaat, baik manfaat versi Ifrit, Khidir, Adam, ataupun Eva. Kenikmatan rohani merupakan kepuasan yang kita rasakan sebagai Ifrit jika kita berhasil menegakkan sebuah ketidakadilan. Kesenangan yang kita rasakan sebagai Adam jika kita berhasil mewujudkan keteraturan dari kekacauan. Kenikmatan yang kita rasakan sebagai Eva jika kita mencapai sesuatu yang baru, yang berbeda, yang belum pernah kita capai sebelumnya. Dan kenyamanan yang kita rasakan sebagai Khidir setelah berhasil menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi dengan sempurna tanpa melanggar batas. Jika kenikmatan jasmani mendorong manusia untuk bertahan hidup dan berkembang biak, kenikmatan rohani mendorong manusia untuk terus mewujudkan kasih sayangnya ke alam semesta ini dalam berbagai bentuk, dengan berbagai macam cara, sesuai kemampuan diri kita. Iya, betul. Itu keempat istilah yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan kamu sudah menghubungkan keempatnya dengan sinyal rasa nikmat dan rasa sakit hakiki yang mendorong manusia untuk melaksanakan iradat. Secara jasmani, dorongan untuk bertahan hidup dan berkembang biak, dan secara rohani, dorongan untuk mewujudkan kasih sayang dimanapun berada. Kenikmatan jasmani, baik kenikmatan raga, pikir, akal maupun rasa, lawannya adalah penderitaan dan kesengsaraan. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau kenikmatan rohani, apa lawannya? Nah, disinilah pembahasannya mulai ribet, Bu. Fitrah Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva memiliki kodrat yang berbeda-beda. Akibatnya, masing-masing pun memiliki sinyal rasa enak dan rasa sakit hakiki yang berbeda-beda pula. Ada yang masih sejalan atau netral, tetapi banyak juga yang berlawanan. Misalnya, Adam akan merasakan kenikmatan ketika berhasil mengubah lingkungan yang kacau menjadi teratur. Misalnya membuat rencana yang detail bagaimana menghabiskan waktu pas liburan. Khidir oke-oke aja diatur, asalkan masih bisa fleksibel. Telat dikit gak apa-apa lah, berubah dikit gak apa-apa lah. Tetapi Ifrit dan Eva tidak suka diatur-atur. Ifrit cenderung melawan kalau diatur-atur, terutama jika peraturannya kurang adil atau kurang setara menurut definisi individunya masing-masing. Sementara Eva akan mengabaikan peraturan tersebut, akan mengabaikan rencana tersebut jika dianggap membosankan atau terlalu membatasi kebebasannya. Dengan kata lain, dalam contoh kasus ini, sesuatu yang enak secara hakiki bagi Adam dan terasa netral bagi Khidir bisa jadi justru terasa sakit secara hakiki bagi Ifrit dan Eva. Betul. Contoh yang sangat bagus. Inilah salah satu alasan mengapa individu manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Akibat komposisi fitrahnya berbeda-beda. Iya, Bu. Di dalam setiap individu manusia, bahkan di lapisan rohaninya saja udah terjadi perbedaan kepentingan seperti ini. Kalau kita lihat dari perspektif kenikmatan dan kepedihan hakiki ini. Wajar jika manusia dikatakan sebagai makhluk yang kontradiktif. Apalagi kita tahu sekarang bahwa ada juga pengaruh nafsu rasa aku, rasa suci dan rasa minta puji yang memiliki kodrat mengotori kasih sayang fitrah.
Ketiga nafsu ini juga memodifikasi sinyal rasa enak dan rasa sakit hakiki yang dimiliki oleh fitrah Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Benar. Kenyataan ini menjadikan perilaku manusia semakin rumit. Pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana pengaruh nafsu mengubah sinyal sakit dan enak tersebut mewujud dalam irodat manusia? Banyak sekali variasinya, Bu. Rasa aku yang mengotori kasih sayang Adam bentuknya berbeda dengan rasa aku yang bercampur dengan fitrah Khidir. Rasa minta puji yang mengotori kasih sayang Eva berbeda dengan rasa minta puji yang menginfeksi fitrah Ifrit. Begitu juga dengan nafsu rasa suci. Yang jelas, nafsu rasa aku yang mendorong manusia untuk mengklaim kepemilikan akan segala hal pasti akan merasa enak setiap kali memiliki sesuatu dan sakit ketika hal tersebut lepas dari genggaman. Nafsu rasa minta puji yang menjadikan faktor eksternal sebagai pemicu irodat akan merasa enak akan validasi faktor eksternal dan akan merasa sakit ketika faktor tersebut berhenti memberikan validasinya. Kemudian, nafsu rasa suci yang membutakan manusia dari kesalahan dan kelemahan yang manusia miliki akan merasa enak setiap kali kelebihan pribadi mewujud dan akan merasa sakit ketika kesalahan dan kejelekan ini ditampilkan dengan jelas di mata kita. Jadi, kalau kita mau tahu bagaimana ketiga macam nafsu tersebut ketika menginfeksi fitrah Adam, Ifrit, Khidir, dan Eva, tinggal dikombinasikan aja dengan wujud kasih sayang masing-masing fitrah tersebut. Masalahnya, definisi kasih sayang versi Ifrit, Khidir, Adam, Eva yang saya sebutkan tadi pun sebenarnya masih dalam bahasa hakikat, bukan bahasa syariat. Jadi terlalu banyak, Bu, variasinya kalau mau kita bahas satu persatu sekarang. Oke, betul sih. Terlalu banyak. Sekarang kita lewatkan dulu aja pembahasan detailnya. Intinya, nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji mampu mengubah atau memodifikasi sinyal rasa nikmat dan rasa sakit hakiki dari fitrah manusia. Hal ini sebenarnya sama aja dengan kenyataan yang berulang kali kita bahas sebelumnya. Bahwa kasih sayang yang manusia curahkan dalam kehidupan selalu terkotori penggunaan 3 hak prerogatif Allah tersebut. Betul, Bu. Itu cuma berbeda kalimatnya aja. Kesimpulannya, manusia itu adalah makhluk yang rumit. Meskipun pada dasarnya irodat kita dipengaruhi 2 motivasi utama, yaitu mengejar rasa enak dan menghindari rasa sakit hakiki, 7 lapisan penyusun manusia, raga, pikir, akal, rasa, nafsu, hati, dan fitrah, masing-masing memiliki definisi atau sinyal kenikmatan rasa enak dan kepedihan rasa sakit yang bermacam-macam. Dengan belajar memahami kerumitan ini dalam diri kita masing-masing, kita dapat menjadi lebih kompeten dalam melawan nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Oke. Itu kesimpulannya sampai sini. Dalam perang melawan nafsu, penting bagi kita untuk memahami rasa nikmat dan rasa sakit hakiki secara umum yang dimiliki seluruh umat manusia dan secara spesifik yang kita miliki secara pribadi. Tadi kita membahas kepedihan dan kenikmatan hakiki satu persatu berdasarkan lapisan manusia mana yang menjadi sumber dan letaknya. Ada kenikmatan jasmani dan rohani. Rohani ada 4 macam fitrah, 3 pengaruh nafsu, dan jasmani ada 4 macam juga, yaitu raga, pikir, akal, dan rasa. Tetapi kenyataannya adalah manusia adalah makhluk yang terdiri dari seluruh lapisan tersebut sekaligus, bukan satu persatu. Jadi, sinyal rasa sakit dan rasa nikmat yang kita rasakan sehari-hari merupakan campur aduk dan kombinasi dari berbagai lapisan tersebut. Tidak pernah hanya ada salah satunya aja. Iya, betul. Ketika kulit kita lecet misalnya, berdarah, yang terpengaruh oleh rasa sakit raga tersebut bukan hanya raga saja, tetapi juga kepikir, akal, dan rasa tergantung seberapa perih lukanya. Kita bisa merasakan sakit yang sangat parah sehingga lapisan pikir, akal, dan rasa kita tidak ada yang bisa berfungsi dengan normal. Atau karena lapisan jasmani dalam kita tersebut relatif lemah, rasa sakit yang kecil saja cukup untuk mengacaukannya, seperti bayi yang kemudian menangis. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sinyal rasa sakit dan enak jasmani luar dan dalam sangatlah berhubungan. Iya, Bu.
Di saat bersamaan, lapisan rohani kita, entah itu pecahan Adam, Ifrit, Khidir, ataupun Eva, akan melihat kenyataan ini sebagai sebuah ruang yang bisa diisi dengan kasih sayang, sebuah kehampaan yang bisa diisi dengan perbuatan yang bermanfaat. Tetapi, cara mereka untuk mengisinya berbeda-beda. Manusia dominan Adam, misalnya, akan melihat luka tersebut sebagai permasalahan yang harus dipecahkan, bermodalkan pemahaman yang dimilikinya. Kalau pernah belajar tentang P3K, maka ia akan fokus untuk mengaplikasikannya, urusan lain belakangan. Kalau dominan Ifrit, langkah pertama yang dilakukannya adalah menimbang kejadian tersebut, apakah sesuatu yang adil atau tidak. Jika dianggap tidak adil, akan langsung muncul amarah dari dalam dirinya terhadap siapapun atau apapun itu yang menyebabkan kulitnya lecet, ketimbang fokus pada penyembuhannya sebagaimana Adam tadi. Iya, betul sekali. Dalam setiap sinyal rasa sakit atau enak hakiki yang mendorong manusia iradat, minimal ada satu lapisan jasmani, entah itu raga, pikir, akal, atau rasa, dan satu lapisan rohani, entah itu Ifrit, Khidir, Adam, atau Eva, yang kemudian bereaksi. Dan dalam setiap sinyal dan reaksi tersebut, pasti selalu ada pengaruh nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji dengan persentase yang berbeda-beda. Dorongan fitrah Adam dalam kasus tadi akan berbeda wujudnya jika relatif bersih dari nafsu dengan jika didominasi oleh nafsu. Begitu juga dengan Ifrit. Iya, Bu. Terus? Nah, manusia yang memiliki hati, jembatan antara lapisan jasmani dan rohani, bisa memilih rasa enak dan rasa sakit mana yang menjadi prioritas dan mana yang akan diabaikan dalam setiap irodat yang dilakukannya. Jika manusia merasa lapar tetapi sedang menguruskan badan, ia bisa memilih untuk mengabaikan rasa lapar tersebut sampai batasan tertentu. Jika manusia merasa sedih tapi perutnya lapar juga, ia juga bisa mengabaikan rasa sedih tersebut dan fokus pada makanannya, berharap kelezatan makanan mampu memudarkan rasa sedihnya. Begitu juga dengan interaksi antara lapisan jasmani dengan rohani. Ada kalanya ketika segala kebutuhan jasmani terpenuhi, tidak ada rasa sakit pada jiwa dan raga kita, tetapi ada perasaan hampa atau sesuatu yang terasa kurang yang tidak bisa kita isi dengan cara apapun. Hal ini bisa diakibatkan lapisan rohani kita yang sedang merasakan sakit sebenarnya. Perbedaan kepentingan yang ada di dalam diri manusia ini juga mengakibatkan kecenderungan rohani kadangkala justru mendorong manusia untuk mencari rasa sakit secara jasmani, bukan menghindarinya. Dan menghindari rasa nikmat, bukan mencarinya, supaya bisa mengisi kepedihan dari dalam rohani tersebut, yang pada akhirnya bisa mendorong manusia mengorbankan nyawanya dan membuang segala kesempatan untuk berkembang biak. Inilah perbedaan mendasar antara manusia yang memiliki roh suci dengan hewan yang tidak punya. Inilah juga perbedaan yang membuat setiap individu manusia unik, yaitu akibat seberapa besar kenikmatan rohani dan kenikmatan jasmani menjadi prioritas dalam pilihan hidupnya. Betul banget. Ini adalah poin yang sangat penting. Rasa enak dan sakit secara jasmani meskipun berbarengan munculnya, sebenarnya berbeda dimensinya dengan rasa enak dan sakit secara rohani. Tetapi kita semua seringkali mencampurkan keduanya sebagai hal yang sama. Hal ini wajar, karena manusia memang gabungan antara roh suci dengan jasad hewan. Susah untuk memisahkannya dengan tepat. Apalagi dalam berbagai macam ilmu kebaikan, kenikmatan jasmani seringkali dikaitkan dengan berbagai macam pahala dan imbalan di surga. Dan sebaliknya, penderitaan dan kesengsaraan juga digambarkan sebagai hukuman atas dosa di neraka. Hal ini mengakibatkan kenikmatan dan kepedihan jasmani bercampur aduk dengan kenikmatan dan kepedihan rohani dalam pemahaman rata-rata manusia. Perbedaan di antara keduanya harus kita pahami jika kita ingin meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah. Kenikmatan jasmani adalah segala macam rasa enak yang berasal dari lapisan jasmani kita. Sedangkan kenikmatan rohani adalah rasa enak yang berasal dari lapisan fitrah kita. Keduanya bisa dirasakan secara berbarengan, tetapi sebenarnya berbeda dimensinya. Seberapa besar seorang manusia memprioritaskan kedua kepentingan berbeda ini mempengaruhi pilihan hidup yang diambilnya dalam kehidupan sehari-hari dan otomatis mempengaruhi kedudukan mereka
di hadapan Allah. Iya, Bu. Terus, Banyak sekali ilmu kebaikan yang menganggap bahwa urusan rohani itu ibarat garis vertikal dan jasmani horizontal. Implikasinya seolah dalam kehidupan kita bisa menggunakan waktu khusus untuk mengikuti dorongan rasa sakit dan enak jasmani, dan kemudian meluangkan waktu lain mengikuti dorongan rasa sakit dan enak rohani. Padahal, ilustrasi yang lebih tepat adalah sama-sama vertikal, bersebelahan, sejajar, tapi nggak bersentuhan. Rasa sakit dan enak baik secara jasmani maupun rohani selalu ada dalam setiap tindakan kita. Selalu ada dalam setiap detik yang kita gunakan dalam kehidupan ini. Bisa diabaikan berdasarkan prioritas kita, tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan berdasarkan proses pengadilan rohani yang dilakukan Ifrit, Khidir, Adam dan Eva, dan Jibril, komposisi yang tepat agar sebagai manusia bisa melangkah maju dalam sekolah kehidupan adalah 60-40. 60% perlu kita prioritaskan untuk mengejar kenikmatan dan menghindari kepedihan rohani. 40% kita pilih untuk mengurus kenikmatan dan kepedihan jasmani. Kemudian, dalam komposisi tersebut, kita harus mampu melaksanakannya dengan kemurnian niat minimal 75%. Atau dengan kata lain, pembiasan nafsu yang diperbolehkan maksimal 25%. Keseluruhan proses ini hanya bisa dilaksanakan dengan sempurna dengan mengikuti pedoman 8 fondasi ilmu kebenaran, mengisi bidang demi membuahkan manfaat bagi diri sendiri, sesama, lahir dan batin, dengan niat karena Allah semata, bermodalkan sadar, tabah, dan sabar. betul sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seorang manusia benar-benar bisa mengaplikasikan komposisi rohani dan jasmani serta kemurnian tersebut dengan tepat. Bagaimana kamu menggambarkan contoh konkretnya? Hal ini bisa kita teliti lagi dengan menggunakan ilustrasi terbaru, indikator kenikmatan dan kepedihan hakiki. Manusia terdiri dari 4 lapisan jasmani dan 4 jenis fitrah yang masing-masing memiliki definisi berbeda akan sinyal rasa nikmat dan rasa sakit hakikinya. Kenyataan ini bisa digambarkan lewat indikator kenikmatan dan kepedihan yang memiliki 3 status macam ini, Bu. Di sebelah kiri, di lapisan jasmani, ada raga, pikir, akal, dan rasa. Sementara di sebelah kanan, di lapisan rohani, ada fitrah, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Di antara mereka ada nafsu dan hati. Kalau jarumnya ke atas, berarti lapisan tersebut sedang merasakan kenikmatan. Kalau jarumnya lurus, berarti tidak sakit, tetapi juga tidak nikmat. Statusnya netral atau wajar. Sedangkan kalau jarumnya turun, sedang merasakan kepedihan. Masing-masing lapisan keberadaan manusia memiliki sinyal nikmat dan sakit berbeda yang digambarkan lewat indikator berbeda. Iya, itu kenapa yang sebelah kanan posisinya berbeda. Nafsu, hati, dan fitrah diatur seperti itu, nggak seperti yang di sebelah kiri. Itu karena keempat fitrah dan 3 jenis nafsu, meskipun memiliki definisi sinyal nikmat dan sakit hakiki yang berbeda, mereka semua berebut kekuasaan di hati manusia, Bu. Seperti yang udah Ibu katakan sebelumnya, hati itu merupakan medan perang di antara fitrah dan nafsu, yang menentukan bagaimana pilihan hidup yang diambil manusia dalam kehidupannya. Berdasarkan pemahaman ini, dalam bayangan saya, lebih logis jika digambarkan seperti itu. Diagram ini menggambarkan baik fitrah, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva dalam bereaksi terhadap rasa sakit dan nikmat hakiki, tidak bisa langsung mempengaruhi jasmani manusia. Dalam mewujudkan kasih sayangnya, masing-masing harus lewat hati dulu. Setelah diproses hati, baru keputusannya bisa berlanjut ke jasmani dalam dan kemudian jasmani luar. Begitu juga dengan nafsu. Nafsu, kata Ibu dulu, ibarat parasit yang tidak akan bisa hidup kalau nggak ada fitrah. Nafsu sifatnya bukan menciptakan sebuah dorongan atau tindakan, melainkan membiaskan kasih sayang yang berasal dari fitrah. Oleh karena itu,
Nafsu pun hanya akan bergerak jika ada pergerakan dari fitrah. Dengan kata lain, dalam konteks ini, nafsu pun sebenarnya harus berebut kekuasaan akan hati dulu, melawan fitrah, sebelum bisa mempengaruhi jasmani manusia. Iya. Makanya kamu gambar seperti itu. Karena di dalam hati, nafsu dan fitrah berebut kekuasaan. Terus yang sebelah kiri kenapa sendiri-sendiri indikatornya? Kenapa nggak dijadikan satu aja? Supaya lebih mudah memahami jawabannya, mari kita gunakan contoh yang udah kita bahas tadi. Katakanlah kita mengalami kodrat eksternal berupa jatuh dari sepeda. Ketika kulit kita lecet dan berdarah, kita akan merasakan sakit. Hal ini mengakibatkan indikator kenikmatan dan kepedihan hakiki, atau kita singkat sebagai indikator kenikmatan hakiki, di lapisan raga, jarumnya turun ke bawah. Di saat bersamaan, tergantung ketangguhan mental kita, rasa sakit tersebut bisa juga mempengaruhi lapisan pikir, akal, dan rasa. Jarum dari masing-masing indikator tersebut juga bisa turun ke bawah akibat kejadian ini, meskipun berbeda-beda derajat turunnya. Kalau anak kecil misalnya, meskipun rasa sakit dari lecet tersebut relatif kecil, tetapi karena belum terbiasa dengan rasa sakit, lapisan pikir, akal, dan rasanya bisa aja langsung kacau balau. Jarumnya bisa langsung turun ke bawah. Oke. Kalau dewasa bisa kebalikannya ya. Lecet tadi bisa jadi tidak mempengaruhi jasmani dalamnya sama sekali karena mentalnya tangguh. Makanya perlu kamu pisahkan indikatornya. Iya, Bu. Tapi itu hanya salah satu alasannya. Masih ada yang lain alasannya? Ada, Bu. Sampai sini, intinya adalah tidak peduli apakah rasa sakit secara fisik tersebut merembet atau enggak ke mental manusia, akibat kejadian tersebut, manusia pun tergerak untuk erodat. Betul. Akibat rasa sakit fisik tersebut, manusia pun terpicu untuk melakukan sesuatu tindakan sebagai reaksi akan rasa sakit tersebut untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit tersebut. Terus? Nah, sebagaimana tadi barusan kita bahas, dalam setiap keputusan yang diambil manusia, di antara 8 indikator utama dari lapisan jasmani dan rohani ini, minimal pasti ada pergerakan salah satu dari lapisan jasmani, entah itu raga, pikir, akal, dan rasa, serta salah satu jenis rohani, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, yang kemudian bertempur melawan pengaruh nafsu di hati. Nah, dalam kasus ini, lapisan raga kita atau secara spesifik sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, plasma darah, dan teman-temannya akan langsung berusaha untuk mencegah infeksi dan mulai menyembuhkan luka tersebut, meskipun lapisan hati kita tidak menyuruh mereka untuk bergerak. Lapisan raga manusia ini bekerja secara otomatis tanpa menunggu keputusan dari kita. Benar nggak, Bu? Iya juga. Perspektif yang menarik, betul. Oleh karena itulah, indikator kenikmatan hakiki jasmani, baik jasmani luar dan dalam, saya gambarkan terpisah seperti ini, Bu. Berbeda dengan rohani yang harus berebut kekuasaan di hati. Sebab lapisan jasmani kita, terutama raga, udah punya program sendiri yang bisa langsung bereaksi terhadap rasa sakit ataupun rasa nikmat. Tidak peduli keputusan yang diambil di hati manusia. Oke. Saya ngerti sekarang kenapa diagram indikator kenikmatan hakiki tersebut kamu rangkai seperti ini. Yang sebelah kiri sendiri-sendiri indikatornya karena lapisan tersebut bisa langsung bereaksi secara independen terhadap rasa sakit atau nikmat hakiki. Sedangkan yang sebelah kanan harus mempengaruhi hati terlebih dahulu, baru bisa bereaksi. Iya, Bu. Tadi contoh lapisan raga. Kalau contoh reaksi independen di lapisan pikir, akal, atau rasa apa? Lupa, Bu. Hah? Kamu lupa? Bukan, Bu. Jawabannya adalah lupa. Katakanlah kita punya permasalahan yang menyita pikiran. Meskipun tidak menurunkan jarum indikator kenikmatan fisik, permasalahan ini membuat indikator kenikmatan pikir, akal, dan rasa turun dengan cukup signifikan. Misalnya, kita menjadi stres. Nah, dalam kondisi ini tiba-tiba kita diajak anak, teman, atau pasangan kita untuk nonton film, main game, atau apapun itu yang membuat perhatian kita teralihkan. Kita pun melupakan sementara permasalahan tersebut. Dalam kondisi ini, bisa dibilang jarum indikator kenikmatan di pikir, akal, dan rasa kembali netral. Wajar atau bahkan naik ke atas kan, Bu? Iya sih.
Tapi itu kan cuma sementara. Begitu perhatiannya kembali lagi ke permasalahan tadi, stresnya pun kembali lagi. Betul. Stresnya bisa kembali dengan kadar sama persis atau lebih parah. Tetapi ada juga kemungkinan stresnya berkurang atau hilang total kan? Banyak sekali faktor lain yang bisa mempengaruhi hal ini. Intinya sama aja sebenarnya dengan contoh sel darah merah tadi, Bu. Proses penyembuhan, baik fisik maupun mental, sama-sama membutuhkan waktu. Yang jelas, jika secara fisik penyembuhan itu mewujud lewat pembuatan sel-sel baru untuk menggantikan yang hancur, maka secara mental penyembuhan mewujud salah satunya lewat proses melupakan ini. Iya, ketika kita mengistirahatkan mental kita, selama tidak ada penyakit yang merongrong, pasti akan terjadi proses penyembuhan secara alami lewat proses lupa tadi. Iya, Bu. Dulu kita pernah bahas ini kok, bahwa kodrat salah, kurang, dan lupa itu bukan cuma sesuatu yang mengarahkan manusia pada ujian kehidupan, melainkan juga memiliki manfaat. Nah, salah satu manfaatnya ya ini. Iya, bisa. Kesimpulannya, lupa, tanda kutip, dalam konteks ini merupakan mekanisme pemulihan mental yang terjadi secara otomatis. Iya, Bu. Kalau begitu, saya mau tanya. Sebelumnya, setelah ada kejadian terjadi pada manusia, rasa sakit bisa muncul langsung di lapisan fisik dan mental. Pertanyaan saya, bagaimana dengan lapisan fitrah atau nafsu? Bisa nggak sinyal rasa sakit dan nikmat hakiki langsung sampai ke fitrah atau nafsu? Atau sama dengan prinsip tadi, harus lewat hati dulu? Sama, Bu, dengan yang tadi. Harus lewat hati dulu sinyalnya. Dan hati pun hanya bisa menerima sinyal nikmat dan sakit hakiki dari salah satu lapisan jasmani tadi. Dari raga bisa, pikir, akal, atau rasa. Mengapa seperti ini? Karena memang fitrah berasal dari alam rohani, bukan alam nyata. Lapisan jasmanilah yang berasal dari sini. Betul sih. Tapi itu kalau kita ngomong sebatas ilmu kekuasaan. Kalau kesaktian beda lagi. Kalau ilmu kesaktian bisa mengabaikan semua peraturan tersebut. Oh iya. Dulu Ibu pernah bilang bahwa ilmu kesaktian yang jelas-jelas melanggar hukum fisika bisa mewujud karena memanfaatkan kenyataan bahwa fitrah itu bukan berasal dari alam nyata. Karena bukan berasal dari sini, peraturan yang berlaku di sini pun nggak ngefek ke fitrah. Celah ini yang dimanfaatkan keempat Muhammad, terutama Ifrit dan Khidir, untuk menciptakan ilmu kesaktian ya, Bu. Sehingga mampu membuat jasmani manusia juga melanggar hukum fisika seperti fitrahnya. Betul. Berarti kalau pakai ilmu kesaktian bisa ya, Bu? Memberikan berbagai sensasi sakit atau nikmat kepada individu manusia, meskipun manusianya tidak mengalami apa-apa. Kita bisa dibikin merasakan nyeri, pedih, ngilu, sedih, dan berbagai sensasi sakit lainnya meskipun secara fisik ataupun mental, sang manusia sehat-sehat aja. Begitulah. Dan juga sebaliknya, bisa merasa berbagai kenikmatan atau hilang rasa sakitnya meskipun tanpa menggunakan obat-obatan. Oke. Oh, berarti bisa juga ya, Bu? Saya merasa sehat berkat ilmu kesaktian, tetapi sebenarnya badan saya masih sakit. Saya nggak benar-benar sembuh sebenarnya. Akibatnya, seiring dengan waktu, sakit saya pun semakin parah. Betul. Bisa seperti itu. Banyak sekali penipuan menggunakan ilmu kesaktian semacam ini dari dulu hingga sekarang. Terutama mereka yang menggunakan ilmu kesaktian yang nanggung, yang kurang tinggi, atau udah menipis akibat suplai dari bos Ifrit dan Khidir udah kering. Mereka nggak mampu menyembuhkan, tetapi bisa membuat orangnya nggak merasakan sakit lagi. Tapi bilangnya udah menyembuhkan. Pantes. Terus kalau orang yang udah mati, bisa nggak dibikin supaya merasakan sensasi manusia yang masih hidup lewat ilmu kesaktian? Bisa lah. Tetapi harus punya jasad hewan atau manusia. Inilah alasan mengapa banyak sekali cerita tentang hewan jadi-jadian di berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Mereka yang punya ilmu kesaktian seringkali berusaha reinkarnasi ilegal lewat jasad berbagai macam hewan atau manusia. Inilah juga alasan utama kebanyakan roh-roh itu suka mengikuti atau menempel manusia yang masih hidup secara alami, meskipun tidak disuruh keempat Muhammad, meskipun tidak ada tujuan untuk membimbing manusia yang hidup bermodalkan pengalaman yang mati. Mengapa?
Mereka ingin merasakan sensasi-sensasi yang hanya bisa dirasakan ketika masih hidup. Oh, begitu rupanya. Intinya, kalau ngomongin ilmu kesaktian, semua peraturan jadi nggak berlaku ya, Bu? Termasuk yang berurusan dengan rasa nikmat dan sakit hakiki ini? Betul. Dan semua bentuk pelanggaran tersebut harus ditebus oleh siapapun yang melanggarnya. Kalau mereka mau melangkah maju dalam sekolah kehidupan.